Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat tahun baru Imlek buat saudara yang merayakan. Gongsi facai. Kongsi. Amin. Puji Tuhan. 2024, the provision is in the vision. Saya tidak akan pernah berhenti berbicara sama saudara selama 2 bulan pertama di tahun ini supaya saudara betul-betul mantap mengerti visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. 2024, the provision is in the vision. Apapun yang saudara butuhkan. Katakan bersama saya, apapun. Apapun yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara, semuanya tersedia. Di mana? Dalam penglihatan saudara, dalam pewahyuan saudara tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Kalau saudara tahu semua kebutuhanmu ada di sana, itu sebabnya betapa pentingnya saudara memiliki lebih lagi pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Karena disitulah letak ketersediaan saudara. Amin. Allah punya begitu banyak. Minggu yang lalu kita sudah lihat masih amat banyak. Dia punya begitu banyak berkat yang sudah Dia sediakan. Provision yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Dan cara saudara memandang Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan akan menentukan seberapa banyak, seberapa besar yang saudara bisa terima dari Yesus. Semakin banyak, semakin besar pewahyuan yang saudara miliki tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, semakin banyak, semakin besar yang bisa saudara terima dari Yesus. Bagaimana caranya saudara menerima semua ketersediaan? Tidak ada cara lain, hanya dengan iman. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kita yang beriman, kita akan menerima semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Bagaimana bisa memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Firman tentang Yesus, firman tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara selalu melihat Yesus dalam firman-Nya, melihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan dalam firman-Nya, explore semuanya. Iman akan timbul. Kemudian perkatakan. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Amin. Dan apapun yang kamu katakan, dari iman yang timbul, apa yang kamu percaya, dari pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan, maka semua yang kamu butuhkan dalam seluruh area hidupmu akan datang menjawab semua kebutuhan Anda. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, hari ini saudara dan saya hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Saudara tidak perlu mengadakan penelitian tingkat tinggi untuk menentukan dunia ini memang semakin lama semakin gelap. Enggak perlu. Saudara bisa melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Dunia ini semakin lama semakin gelap. Dan jangan pernah berharap dunia ini bisa menjadi semakin terang. Tidak. Alkitab berkata semakin gelap. Hari ini saya mau sharing sama saudara apa yang seharusnya menjadi fokus saudara waktu saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Dan saya mau saudara mengerti, saudara jangan menjadi sama seperti orang-orang dunia. Kamu berbeda. Bilang sama kiri kanan, kamu berbeda. Saudara berbeda dengan orang-orang dunia. Kenapa saya katakan berbeda? Saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara adalah anak-anaknya. Saudara adalah orang yang sudah ditebus. Saudara berbeda. Yesus sanggup kasih makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bukan sekedar kasih makan, tapi sampai kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun dia dalam keadaan yang gelap, tapi Daud berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialaku melimpah, bukan kosong, bukan sedikit, tapi melimpah. Jadi saudara bisa lihat,
Sekalipun saudara dan saya ada dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, tapi Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang menyediakan. Selalu ada ketersediaan, selalu ada provision buat saudara, buat saya. Nggak semuanya bilang amin. Betapa saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan membuat kamu berbeda. Kenapa? Karena saudara dan saya orang-orang yang sudah ditebus. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi waktu saudara percaya sama Yesus, semua dosamu ditanggungkan sama Yesus. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Betul? Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus sampai Yesus mati. Tidak ada satupun dosamu yang terlewat. Semua dosamu sudah dihukum. Karena semua dosamu sudah dihukum, itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kemudian Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Dia duduk di sana bukan karena dia anak Allah. Dia memang anak Allah, tapi bukan karena alasan itu dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapanya? Ibrani mengatakan, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dia duduk? Karena dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa saudara-dosa saya. Saudara bukan lagi orang berdosa, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa luar biasa pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Allah begitu menghargai pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dan Allah akan juga menghargai orang-orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Ada berkat yang tersedia buat orang-orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Yesaya pasal 54. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Semua anakmu. Katakan bersama saya, semua anak saya. Semua anakmu. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Besarlah kesejahteraan mereka. Kata kesejahteraan di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah shalom, yang artinya health, safety, prosper, peace. Besarlah kesejahteraan mereka. Mereka sehat, aman, makmur, damai. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya anak-anakmu hidup dalam damai sejahtera yang berlimpah, damai sejahtera yang besar? Bagaimana caranya? Ayat berikutnya berkata begini. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Siapa engkau di sini? Siapa engkau di sini? Para orang tua. Betul? Lihat kalimat sebelumnya. Tuhan berkata kepada orang tua, anak-anakmu, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Allah berkata kepada orang tua, dan engkau, para orang tua, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Amin. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Jadi kalau saudara sebagai orang tua, saudara berdiri tegak di atas kebenaran, setiap hari saudara berkata, aku bersyukur, aku ada di dalam Yesus Kristus. Engkau menanggungkan dosaku dalam tubuh anakmu, dan hari ini aku dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara berdiri tegak di atas dasar kebenaran. Kalau saudara mendengar berita-berita dari orang lain, atau saudara membaca dari medsos bahwa akhir-akhir ini kejahatan semakin menjadi-jadi, orang berbuat jahat tidak malu-malu lagi, orang ketakutan, orang khawatir, tapi saudara justru berkata, aku adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Aku bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Aku berkata kepadamu, sebab engkau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, engkau Allah yang aku percayai. Artinya apa? Saudara berdiri tegak di atas dasar kebenaran.
Kalau saudara mendengar dari orang lain, atau saudara baca di berita-berita online, sekarang gelombang PHK masih terus terjadi. Tapi saudara tetap berkata, burung di udara dipelihara, rumput di ladang, bunga bakung di ladang, didandani Tuhan. Saya lebih dari burung, saya lebih dari bunga bakung, saya lebih dari rumput. Tuhan akan memberkati saya bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Dia memberkati saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Artinya apa? Saudara berdiri tegak di atas dasar kebenaran. Kalau halnya demikian yang saudara lakukan sebagai orang tua, berdiri tegak di atas dasar kebenaran, di atas dasar Yesus, di atas dasar pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, apa yang terjadi sama anak-anakmu? Semua anakmu akan jadi murid Tuhan. Dan besar kesejahteraan mereka. Dan bukan hanya itu, saudara jauh dari pemerasan, kamu gak usah takut lagi. Kamu jauh dari kekejutan, karena mereka tidak akan pernah mendekat kepadamu. Ini berkat yang tersedia buat saudara, buat saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik Yesaya itu hidup 700 tahun, kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Tapi Yesaya menulis semuanya tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Yesaya 52, 53, Yesaya menulis bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Saudara bisa bayangin waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesaya mengatakan bentuknya tidak lagi seperti manusia. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Semaraknya pun tidak kita memandang Dia. Semaraknya pun tidak sehingga kita memandang Dia. Kita mau lihat aja nggak mau. Begitu mengerikan. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Begitu hancur. Kalau kita punya barang yang udah hancur, kita nggak mau lagi, kita buang. Di atas kayu salib, Yesus seperti itu. Waktu orang melihat Yesus demikian hancurnya, Yesaya mengatakan, orang mengira Dia kena tulah, dipukul, ditindas salah. Tetapi sesungguhnya, surely, bukan mungkin, bukan probably, tapi ini yang sesungguhnya terjadi. Kenapa Dia begitu hancur, bentuknya nggak lagi seperti anak manusia? Sesungguhnya Dia sedang menanggung penyakit kita. Dia sedang menanggung penderitaan kita. Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Supaya kamu menjadi sembuh. Yesaya 53 menggambarkan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Setelah Yesaya 53, Yesaya 54, Yesaya 54 berbicara tentang berkat yang tersedia buat orang-orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Allah begitu menghargai pekerjaan anaknya, dan Allah begitu menghargai orang-orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Itu sebabnya Yesaya 54 berakhir begini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap senjata yang ditempa, dibikin, dibuat, diprogram, direncanakan untuk menghancurkan saudara tidak akan pernah berhasil. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu dalam pengadilan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian. Ini adalah berkat yang Tuhan sediakan. Provision, ketersediaan. Dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yesaya pasal 53. Buat siapa? Buat hamba-hamba Tuhan dan hamba kebenaran yang mereka terima daripadaku. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kebenaran dari Yesus. Karena saudara percaya kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ini bagian saudara. Ini bagian saya. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Jadi mereka di sini berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Mereka di sini bukan berbicara tentang orang-orang yang berdiri tegak di atas dasar kebenaran yang mereka peroleh dengan perbuatan mereka. Bukan. Tapi mereka di sini berbicara tentang orang-orang yang berdiri di atas dasar kebenaran yang mereka terima dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saudara dan saya. Ini bagianmu. Ini bagian saya. Amin. Jadi, apa yang seharusnya menjadi fokus saudara ketika saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap?
Jangan menjadi sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia hidup dalam dunia yang semakin gelap, waktu sesuatu terjadi, apa terjadi sama mereka? Mereka kaget. Aduh, apalagi nih? Yang satu belum selesai, muncul lagi yang satu lagi. Mereka ketakutan. Saudara berbeda. Bagaimana caranya? Apa yang menjadi fokus saudara supaya waktu saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, saudara nggak sama dengan orang dunia. Yang takut, yang kaget, yang terkejut. Apa yang harus menjadi fokus saudara? Berdiri tegak di atas dasar kebenaran. Berdiri tegak di atas dasar Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Engkau tidak terkejut lagi. Engkau tidak takut lagi. Ini yang harusnya menjadi fokus saudara dan saya. Berdiri tegak di atas dasar Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kamu gak takut lagi. Kamu gak terkejut lagi. Amin. Kalau saudara pelajari baik-baik dalam Injil, waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini dicatat dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu peristiwa ketika dicatat dalam keempat Injil, artinya ini peristiwa yang sangat istimewa sekali. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan sama saudara. Sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang, setelah itu Yesus berjalan di atas air. Saudara akan menemukan peristiwa Yesus berjalan di atas air. Setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus suruh murid-muridnya pergi terlebih dahulu, naik perahu, menyeberang ke Betsaida. Setelah itu Yesus suruh orang banyak pulang. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus naik ke atas bukit. Dia berdoa di sana. Dan murid-muridnya waktu naik perahu di tengah malam dalam kegelapan, karena angin sakal, mereka mendayung dengan susah payah, tidak ada progres, tidak ada kemajuan, terombang-ambing, khawatir, takut. Tapi Yesus turun, menjumpai mereka. Waktu mereka melihat Yesus, mereka kaget, mereka ketakutan. Karena mereka menyangka Yesus itu hantu. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka terkejut? Peristiwa ini sesungguhnya menggambarkan saudara dan saya yang sedang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Sekaligus peristiwa ini memberitahukan kepada saudara, kepada saya, apa yang seharusnya menjadi fokus saudara waktu saudara ada dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Oke, kita lihat peristiwanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang. Sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air. Jadi kalau saudara baca, nanti kita akan lihat, sebelum peristiwa ini, Yesus kasih makan 5.000 orang. Sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke Betsaida. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, katakan bersama saya berpisah. Setelah Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit, dia naik ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, dalam keadaan yang begitu gelap, murid-muridnya sudah di perahu, di tengah danau, sedang Yesus ada di darat di atas bukit. Ayat berikutnya, Yesus melihat tengah malam dalam situasi yang gelap, betapa payahnya murid-muridnya mendayung. Nggak ada progres, nggak maju-maju. Kenapa? Karena mereka melawan angin sakal, diombang-ambing, tidak ada kepastian, khawatir, takut. Yesus melihat dari atas bukit dan kira-kira jam 3 malam, ia turun dari bukit, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jam 3 malam adalah saat-saat yang paling gelap sebelum fajar menyingsing. Betul? Itu adalah saat-saat yang paling gelap, saat-saat di mana kalau saudara tidur lagi nyenyak-nyenyaknya. Yesus turun dari bukit,
Dia datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dan waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka kaget, mereka takut, mereka pikir Yesus itu hantu. Dan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Jadi mereka takut. Waktu mereka dalam keadaan yang gelap, terombang-ambing, karena angin sekali, mereka takut. Mereka melihat Yesus datang, mereka takut. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka takut? Ingat baik-baik, peristiwa ini terjadi setelah Yesus kasih makan 5.000 orang. Kita lihat peristiwa Yesus kasih makan 5.000 orang. Yohanes pasal 6, ayat 2-6. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Jadi sebelumnya mereka melihat orang sakit dibawa kepada Yesus, orang sakit disembuhkan, orang terikat setan dibawa kepada Yesus, dilepaskan. Jadi mereka melihat ada seorang pribadi di mana setiap kali ada kebutuhan, pribadi ini sanggup memenuhi semua kebutuhannya. Dan murid-murid juga melihat. Murid-murid melihat. Nah, karena orang banyak ini melihat ada seorang pribadi di mana setiap kali ada kebutuhan, maka pribadi ini mencukupkan semua kebutuhannya. Itu sebabnya mereka ikutin Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Filipus, di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan? Filipus, sekarang kita ada kebutuhan. Kita butuh roti untuk kasih mereka makan. Di mana kita bisa beli roti? Yesus bertanya demikian karena Yesus ingin mencobai Filipus. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia pengen cobain Filipus. Filipus, kamu mengerti gak? Kamu mengenal aku gak? Seperti orang-orang itu mengenal aku. Apakah Filipus mengerti? Tidak. Dia mungkin berdiskusi sama murid-murid yang lain. Guru suruh kita beli roti untuk kasih makan orang banyak ini. Kita punya duit berapa? Kita cuma punya duit 200 dinar. Mana cukup untuk orang sebanyak ini? Dan ini udah malam. Di mana kita cari roti? Betul? Ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Tapi sekalipun dibagi kecil-kecil juga gak cukup. Tuh, gak mungkin kita kasih makan orang sebanyak ini. Yesus berkata demikian sama Filipus karena Yesus ingin mencobai Filipus. Kamu mengerti gak tentang aku? Bahwa aku seorang pribadi yang sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Dan dia tidak mengerti. Kalau Filipus mengerti, waktu Yesus bertanya demikian, maka Filipus akan berkata, "Tuhan, jangan main-main. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan." Betul? Tapi dia tidak mengerti. Dia nggak mengerti. Buat Yesus, it's okay, kamu nggak mengerti. Setelah itu Yesus buat mujizat lagi. Yesus lipat gandakan 5 roti 2 ikan. Dan murid-murid semua melihat bagaimana 5 roti 2 ikan cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Di mana ada kebutuhan, di situ Tuhan cukupkan semua kebutuhannya. Yesus berharap murid-muridnya mengerti dan menjadi percaya bahwa pribadi yang ada di hadapan mereka adalah seorang pribadi di mana setiap kali ada kebutuhan, kebutuhan itu akan dipenuhi. Apakah mereka percaya? Tidak.
Banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau Yesus sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus masih sanggup melakukan mujizat, kalau saudara nggak percaya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Oke, kita lihat peristiwa yang tadi secara panoramik. Yesus kasih makan 5.000 orang, memberikan roti kepada 5.000 orang, memberi makan. Setelah Yesus kasih makan, Yesus suruh murid-muridnya pergi ke seberang, ke Betsaida terlebih dahulu. Dan Yesus suruh mereka pulang. Yesus berpisah dari mereka. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus naik ke atas bukit. Betul? Untuk apa berdoa? Dia tinggal di atas bukit. Dan dari atas bukit, ini bukitnya kurang tinggi, saya nggak ketemu gambar yang bukitnya tinggi. Anggap aja itu murid-muridnya di bawah. Di tempat yang tinggi di atas bukit, Yesus melihat tengah malam di saat-saat yang gelap. Yesus melihat murid-muridnya di dalam perahu terombang-ambing. Tidak ada kepastian. Bersusah payah, mendayu, melawan angin sakal. Tidak ada progres. Dan ketika Yesus melihat kira-kira jam 3 malam, saat-saat yang paling gelap, akhirnya Yesus turun dari bukit menjumpai murid-muridnya. Yesus datang. Tetapi apa yang terjadi? Waktu murid-murid melihat Yesus datang, murid-murid terkejut, takut. Why? Kenapa mereka takut? Peristiwa ini sesungguhnya menggambarkan tentang saudara, tentang saya yang sekarang sedang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Setelah Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, mati di atas kayu salib. Amin. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Tapi barang siapa makan roti yang turun dari surga, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Jadi setelah Yesus memberikan tubuhnya, darahnya, roti hidup, dagingnya, Yesus mati, betul? Kemudian Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus naik ke surga. Mereka berpisah. Alkitab berkata mereka terpisah. Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem. Betul? Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di surga. Selama hampir 2000 tahun sampai dengan hari ini. Dia tetap melihat saudara, melihat saya. Yang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Di mana orang-orang dunia terombang-ambing, tidak ada kepastian, ketakutan, tidak ada progres, bersusah payah. Betul? Yesus melihat dari surga. Dan saya punya kabar baik, dia akan datang kembali yang kedua kali. Dia akan datang, dia akan turun, menjemput kamu, menjemput saya. Tapi yang heran adalah waktu dia turun, murid-murid ketakutan. Banyak orang Kristen yang takut waktu mendengar kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu mereka hidup dalam dunia yang gelap, melihat kejadian, mereka takut, mereka kaget. Mereka mendengar Yesus mau datang, mereka takut, mereka kaget. Why? Apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka kaget? Di saat gelap, di saat Yesus datang, mereka takut, mereka kaget. Kenapa? Kita lihat. Peristiwa ini terjadi sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang. Yohanes pasal 6. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, sesudah peristiwa Yesus kasih makan 5.000 orang. Sebelumnya Yesus mencobai murid-muridnya. Di mana kita bisa membeli roti ini? Yesus ingin mencobai. Kamu ngerti gak tentang saya? Kamu kenal saya gak? Selama ini. Ternyata murid-muridnya tidak mengenal. Dan sesudah peristiwa roti itu, Yesus lipat gandakan. Ini ya, ada kebutuhan, tapi saya sanggup memenuhi kebutuhan setelah peristiwa roti itu. Ternyata
mereka tetap tidak mengerti. Sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka degil. Apa itu? Tidak mau percaya. Mereka tidak pernah mau percaya. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya? Waktu mereka ada dalam gelap, mereka ketakutan. Mereka terkejut. Jadi ketakutan adalah hasil dari ketidakpercayaan. Degil. Ketidakpercayaan adalah hasil karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak pernah merenungkan dan melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Betul? Kalau saja mereka mau merenungkan, kenapa orang-orang banyak bisa berbondong-bondong ikutin Yesus? Setelah mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan. Karena mereka tahu. Ini luar biasa ini pribadi ini. Di mana ada kebutuhan, dia penuhi kebutuhannya. Itu sebabnya orang-orang berbondong-bondong. Tapi murid-muridnya nggak mengerti juga. Kalau saja murid-murid mau merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Orang sakit dibawa kepada Yesus, orang sakit disembuhkan. Orang yang terikat setan kuasa gelap dibawa kepada Yesus, semuanya dilepaskan. Bahkan kalau saudara baca Markus pasal 4, waktu mereka menyeberang perahu, ada angin sakal, Yesus tidur, mereka ketakutan, dan mereka bangunin Yesus, dan Yesus redakan anginnya. Mereka ngalamin itu semua. Setelah peristiwa-peristiwa ini, Yesus pengen cobain muridnya. Kamu kenal saya nggak? Kamu merenungkan nggak pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan sebelum-sebelumnya ini? Kalau kamu merenungkan dan kamu mengerti, maka kamu akan mendapat kesimpulan. Wah, luar biasa. Kita ada bersama-sama dengan seorang pribadi yang di mana ada kebutuhan, semuanya dia cukupkan. Tapi mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, waktu Yesus cobain, Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk kasih mereka makan ini semua? Tuhan, jangan tanya. Tuhan tahu apa yang Tuhan melakukan. Itu kalau mereka mengerti. Tapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merenungkan. Mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak pernah mengerti dan tidak pernah merenungkan. Itu sebab mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, waktu mereka menghadapi situasi yang gelap, mereka takut. Mereka terkejut. Saudara dan saya sekarang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Waktu saudara melihat kejadian-kejadian di dunia akhir-akhir ini, begitu mengerikan. Kalau saudara terkejut, kalau saudara ketakutan, nah saudara harus berhenti sejenak. Tanyakan sama dirimu, apa yang sesungguhnya saya percaya? Sehingga saya takut, sehingga saya kaget, saya terkejut. Aduh, apalagi nih? Yang satu belum selesai, ada lagi yang lain. Saudara harus stop, berhenti sejenak, tanyakan sama dirimu. Apa yang sesungguhnya saya percaya? Kenapa saya takut? Kenapa saya terkejut? Tanyakan sama dirimu. Apa yang selama ini kamu percaya? Karena ketakutan adalah hasil dari apa yang kamu percaya. Apakah selama ini saya percaya sesuatu yang salah tentang Yesus? Apakah selama ini saya tidak mengenal dia seperti murid-murid tidak mengenal dia? Apakah selama ini saudara membiarkan sesuatu yang buruk datang masuk ke dalam hatimu? Menggeser semua firman Tuhan yang selama ini saudara dengar, sehingga timbul ketidakpercayaan. Waktu sesuatu yang buruk terjadi, kamu kaget, kamu takut. Tanyakan, lihat, kembali lagi. Itu sebabnya saya pernah sampaikan sama saudara betapa pentingnya saudara menjaga hatimu. Guard your heart. Pastikan hanya sesuatu yang baik yang datang masuk tersimpan dalam hatimu. Apa itu? Firman Kristus. Itu sebabnya di dalam dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini, betapa pentingnya saudara selalu melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Sebagaimana murid-murid tidak pernah mau melihat, tidak pernah mau merenungkan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Mereka tidak pernah mengerti. Dan hasilnya,
hati mereka tidak percaya, tetap degil. Waktu mereka mengalami situasi yang gelap, mereka takut. Tapi kalau saudara mau berdiri tegak di atas dasar kebenaran, di atas dasar Yesus, pekerjaan yang sudah Dia selesaikan, apapun yang terjadi, kamu tetap berdiri tegak. Kamu tidak akan pernah takut. Kamu tidak pernah takut tentang ketersediaan. Amin. Jangan fokus sama ketersediaan, tapi fokus sama pribadi yang menyediakan. Amin. Itu sebabnya, lihat Yesus, lihat pekerjaannya. Kalau kamu tahu siapa Yesus, kalau kamu tahu pekerjaan yang sudah diselesaikan, berkat yang sudah tersedia, apapun yang terjadi, situasi apapun dalam kegelapan, kamu tetap berdiri tegak. Kamu tidak takut. Dan lebih daripada itu, waktu kamu melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, itulah ketersediaan kamu. Apapun yang kamu butuhkan akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan sama seperti murid-murid. Udah lihat setiap hari 24 jam bersama-sama dengan Yesus, melihat orang sakit disembuhkan, melihat orang terikat setan kuasa gelap dibebaskan, badai diredakan, tapi nggak pernah mau mengerti dan tidak pernah mau percaya. Yesus tes murid-muridnya, kamu ngerti gak selama ini kamu ikut aku? Saya sembuhin orang sakit, saya bebasin orang terikat setan, saya redakan badai. Kamu ngerti gak? Di mana ada kebutuhan, aku pasti penuhi semua kebutuhan. Sekarang saya tes, Filipus, kita harus kasih makan orang banyak. Di mana kita bisa beli roti? Dan mereka tidak mengerti. Mereka sibuk tanya, punya duit berapa kita? Guru suruh kita beli roti. Cuman 200 dinar. Mana cukup untuk orang sebanyak ini? Dan ini udah malam, di mana kita bisa cari roti? Coba cari, ada yang punya roti gak? Oh, ada anak kecil, sini. Kamu punya berapa roti? 5 roti 2 ikan. Guru, cuman 5 roti 2 ikan. Sekalipun dibagikan sama orang banyak, nggak akan cukup. Mereka tidak pernah mengerti bahwa mereka berdiri di hadapan seseorang di mana ada kebutuhan, Dia penuhi semua kebutuhan itu. Kalau mereka mengerti, mereka akan berkata, Tuhan, jangan tanya, kamu tahu apa yang kamu mau lakukan. Kalau saudara berdiri tegak di atas dasar Yesus, pekerjaan yang sudah Dia selesaikan, apapun yang terjadi, jangan takut tentang ketersediaan. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara bisa berkata sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Amin. Jadi terus lihat Yesus, lihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Ingat baik-baik, kamu hidup dalam dunia semakin lama semakin gelap. Jangan berharap dunia ini semakin terang. Nggak akan. Tapi semakin lama semakin gelap. Kamu berbeda dengan orang dunia. Orang dunia ketakutan, terkejut. Berdiri tegak di atas dasar Yesus, pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Terus lihat Yesus dalam firman-Nya, pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam firman-Nya. Kenal pribadi Yesus. Dia adalah seorang pribadi di mana ada kebutuhan, Dia akan cukupkan semua kebutuhan. Jangan takut tentang ketersediaan. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya sudah tersedia. Di mana? Di balik pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Lihat, explore, simpan dalam hatimu, perkatakan apapun yang kamu butuhkan akan datang menjawab semua kebutuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selalu belajar sesuatu hari ini. Selalu diberkati. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat murid-murid begitu ketakutan. Mereka terombang-ambing. Tidak ada kepastian. Sekalipun mereka sudah melihat pekerjaan-pekerjaan yang sedang kau lakukan. Tapi mereka tidak pernah mau merenungkan. Sehingga mereka tidak mengerti. Hati mereka tetap degil, tidak percaya. Dan ini konsekuensinya. Ketika mereka ada dalam gelap, mereka sangat ketakutan. Ketakutan adalah hasil dari apa yang mereka percaya. Dan hari ini kami hidup dalam dunia semakin lama semakin gelap. Tapi hari ini kami belajar. Kami mau berdiri tegak di atas dasar Yesus dan pekerjaan yang sedang kau selesaikan. Ini yang harus menjadi fokus kami dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Kami mau lihat Yesus. Kami mau melihat pekerjaan yang sedang kau selesaikan. Dan kami tahu bahwa engkau adalah pribadi di mana ada kebutuhan,
Engkau akan cukupkan semua kebutuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami tidak mau takut tentang ketersediaan, tapi kami mau fokus sama seorang pribadi yang menyediakan segala sesuatunya. Karena disitulah letak ketersediaan kami. Dan biarlah hari ini murid-murid-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka terus melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sedang Kau selesaikan. Ketika mereka dalam situasi yang semakin gelap, mereka tidak akan pernah tergoncangkan. Dan lebih daripada itu, ketika mereka melihat Engkau dan pekerjaan yang sedang Kau selesaikan, apapun yang mereka butuhkan akan datang menjawab semua kebutuhan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.